Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, semuanya sehat? Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat. Oke, kita siang-siang hari ini kuliah masih tetap semangat ya. Oke teman-teman semua, sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Bacaan surah Al-Fatihah tadi, acara perkuliahan kita hari ini berjalan dengan lancar dan berkah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, sebelum kita memulai, hari ini saya mau absen terlebih dahulu kehadiran kawan-kawan semua. Pertama ada Nur Saadatina Zulfadila Rahmah. Oke, Atiyah. Baik, Anita Hilyati. Nurhaliza. Baik, Ahmad Zikri, Ramadan. Siti Rafiah. Kemudian Norma, Lianti, dan Nazila Naura ya, hadir semua. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini, kawan-kawan semua, kita akan melanjutkan materi kita di minggu lalu tentang metode-metode penentuan awal bulan. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang metode penentuan awal bulan pada masa Rasulullah. Betul ya? Jadi di dalam hadis dijelaskan bahwa ada dua metode yang digunakan oleh Rasulullah dalam menetapkan masuknya tanggal 1 atau penentuan awal bulan khususnya Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Apa saja? Pertama adalah ru'yah hilal, yang kedua adalah istikmal. Betul. Nah, ini adalah metode yang dilakukan oleh Rasulullah bersama dengan para sahabat. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi, ya, masumtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tis'an wa ishrina aksara mimma sumtu ma'ahu salasin. Dan kalau teman-teman semua kita buktikan secara sains ya, kita coba hitung secara astronomis pelaksanaan puasa dan hari raya pada masa Nabi. Jadi Nabi kira-kira mulai berpuasa pada tahun kedua Hijriah. Jadi Nabi hijrah baru tahun kedua ada perintah berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini menjadi dasar kemudian perintah puasa. Sampai kemudian kira-kira Nabi wafat di tahun ke-11 Nabi hijrah. Artinya ada berapa kali Nabi berpuasa? 9 kali. Ya. Selama 9 kali Nabi berpuasa, itu kira-kira ya 6 kalinya 29 hari dan 3 kalinya 30 hari. Dan ada nanti pelaksanaan Syawal atau hari raya pas ada hari Jumat. Jadi ada 2 hari raya. Oleh Nabi ada 2 pilihan. Silahkan kata Nabi, yang mau mengikuti sholat Idul Fitri lanjut sholat Jumat. Atau pilihan yang kedua, setelah Idul Fitri pulang ke rumahnya, tidak apa-apa, tidak melanjutkan sholat Jumat. Kenapa? Alasannya, karena dulu jaraknya jauh dari masjid ke rumah. Kalau sekarang diterapkan kira-kira masih bisa enggak? Rumahnya samping masjid. Nah, ini yang menarik kawan-kawan semua. Pada masa Rasulullah jelas dalam penentuan awal bulannya berdasarkan pada metode ru'yah, atau ru'yah tidak bisa dilakukan maka dengan metode istikmal, bulannya disempurnakan menjadi 30 hari. Tapi pada faktanya setelah Nabi wafat kemudian ya berlalu 1000 tahun, 1400 tahun. Umat Islam ternyata sering sekali berbeda sekarang. Ya. Ini misalnya sidang isbat ya, diprediksi penetapan puasa berbeda. Kemudian dengan kelompok Islam yang lain juga berbeda. Ya, ini ada beberapa jamaah Tarekat Naksabandiyah, An-Nazir, kemudian Syatariyah, kemudian jamaah Aulia Gunung Kidul. Yang kemarin katanya penetapan awal bulannya sudah nelpon langsung dengan Allah katanya. Nah ini ya ternyata sudah jauh-jauh hari dia, pemerintah tanggal 11, dia tanggal 7. Sudah mulai taraweh. Nah ini, apa pertanyaannya yang melatar belakangi perbedaan tersebut? Apa kira-kira? Nazila? Metodenya apa kira-kira Nur Saadat ini? Pemahaman dari penafsiran. Setidaknya ya saya petakan ada 4.
perbedaan yang terjadi dan faktor-faktornya. Jadi ini saya tulis dalam sebuah artikel yang alhamdulillah terbit di jurnal ya Scopus. Nah, ini ada 4 metode, ada 4 faktor yang menyebabkan perbedaan dalam penetapan awal puasa maupun hari raya. Apa faktornya? Pertama adalah perbedaan dalam menetapkan dalil, ya. Perbedaan dalam memahami dalil tepatnya. Hadisnya sama, ayatnya sama, yang membedakan adalah penafsirannya atau pemahamannya. Satu memahami sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, itu dengan ru'yah hilal. Yang satu memahami tidak harus ru'yah, yang penting bisa menentukan masuknya tanggal 1. Ru'yah itu hanya sebagai metode, hanya sebagai sarana, bukan kewajiban. Ada yang memahami semacam itu. Yang satu memahami wajib pakai ru'yah, tidak ada cara yang lain. Itu jelas dalilnya. Nah, itu pendapat yang lain. Kemudian yang kedua, karena dalilnya berbeda dalam memahami, kemudian yang kedua perbedaan dalam metode dan kriteria yang digunakan. Yang satu memahaminya tadi harus ru'yah, yang satu bisa digantikan dengan cara yang lain. Metode yang lain dengan metode hisab. Ada nanti macam-macam nih caranya, ada yang pakai pasang surut air laut, ada. Iya betul, dari pasang surut air laut. Tadi ada jamaah di Sulawesi yang mereka ini dekat dengan laut, sehingga mereka merasa punya pemahaman terhadap tanda-tanda laut gitu. Pasang surut yang diakibatkan oleh posisi matahari dan bulan. Wah, ini. Jadi tidak perlu lihat hilal kata mereka, cukup lihat tanda-tandanya, yaitu adalah pasang surut air laut. Ada. Nah, ada juga yang tidak bisa diterka nih, langsung nelpon Tuhan nih, ini repot. Oh, tanggal 1 ini sudah kata Allah. Ya, selesai deh. Yang ketiga adalah perbedaan dalam menentukan matla, keberlakuan hasil ru'yah hilal. Hilal di Indonesia yang terlihat bisa tidak berlaku untuk Malaysia. Nah, yang di Arab Saudi bisa nggak berlaku untuk Indonesia. Nah, itu namanya dalam penentuan matla, keberlakuan hasil ru'yah hilal. Nah, jadi ada yang memahami kalau di Arab sudah menyaksikan hilal berarti berlaku seluruh dunia. Namanya matla global. Jadi untuk keseragaman umat Islam di dunia dalam menetapkan tanggal 1 gimana? Acuannya adalah Mekah. Kalau Mekah sudah menyaksikan hilal, maka kita Indonesia juga sudah masuk tanggal 1. Tapi ada juga yang memahami enggak, masing-masing negara itu punya matla, punya tempat keberlakuan hilalnya masing-masing. Disamakan dengan waktu sholat. Kita di sini zuhur, di Arab zuhur enggak kira-kira? Karena beda terbit dan tenggelam mataharinya. Enggak usah jauh-jauh ke Arab. Sekarang di Jakarta orang azan kita sholat enggak di sini? Anda. Ada matlaknya lokal, ada matlaknya yang global, seluruh dunia. Dan yang terakhir, ini yang saya lihat kenapa kita berbeda dalam menetapkan tanggal 1, menetapkan tanggal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, karena perbedaan dalam memahami otoritas. Siapa yang berhak menetapkan tanggal 1? Apakah pemerintah? Apakah Arab Saudi, Raja Arab Saudi? Pemerintah Indonesia, atau kami ini organisasi saya NU, saya ini Muhammadiyah, cukup ulil amrinya ini adalah pemimpin kami masing-masing. Ada yang memahami enggak, kami punya organisasi besar, kami punya pimpinan, apa kata pimpinan kami ini? Atau ada juga enggak, kita ikutnya pemerintah Indonesia. Enggak, kita perlu ada kodi kekuasaan kehakiman secara internasional yang menetapkan tanggal 1. Nah, ini dalam menetapkan atau siapa yang berhak, otoritasnya dalam menetapkan tanggal 1. Ada 4. Nah, teman-teman semua, jadi nanti sebelum saya jelaskan lebih lanjut materi yang hari ini kita bahas, saya pengen nanti kita akan khusus membahas 2 ini. Nih, faktor yang kedua. Perbedaan metode dan kriteria yang tadi secara umum terbagi menjadi 2. Ada yang menggunakan ru'yah, ada yang menggunakan hisab. Nah, pada kesempatan hari ini saya pengen teman-teman silahkan bagi kelompok, ada 2 kelompok. Kelompok yang pro dengan
ru'yah hilal, kelompok yang pro dengan hisab. Silahkan teman-teman cari argumennya, cari dasarnya, cari dalilnya yang menguatkan metodenya masing-masing. Yang ru'yah cari dalil argumentasinya. Apa yang pokoknya sekarang Pak ru'yah yang relevan. Atau yang versi hisab, Pak sekarang yang relevan adalah hisab Pak, yang sekarang wajib digunakan. Nah itu silahkan teman-teman nanti bagi kelompok ya. Jadi langsung kita bagi aja ya. Jadi yang sebelah kiri 4 orang ini kelompok yang ru'yah, yang sebelah kanan kelompok yang hisab. Nanti silahkan teman-teman diskusikan, saya kasih waktu 10 menit. Setelah itu masing-masing tunjuk 1 orang perwakilan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke, silakan teman-teman, waktunya 10 menit dari sekarang. Oke, baik teman-teman, waktunya sudah 10 menit. Silakan teman-teman nanti perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan argumennya, pendapatnya, ya apa yang kemudian menjadi alasan sekarang kita tetap menggunakan ru'yah hilal, tidak ada metode yang lain, atau apa alasan kita menggunakan hisab. Silakan siapa yang mau duluan menyampaikan? Oke, baik, izin menjawab. Ini dari pemahaman kami terhadap ru'yatul hilal, bahwa ru'yatul hilal ini sangat relevan dengan zaman sekarang, di mana ru'yatul hilal ini sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah. Yang di mana ru'yatul hilal ini metodenya itu melihat secara langsung dengan mata dan dibantu dengan alat optik yaitu teleskop. Lalu apabila bulan itu tidak terlihat, maka akan ditetapkan 30 hari. Nah, bila terlihat maka berpuasa sebanyak 29 hari. Baik, ini alasan kelompok yang membela ru'yah hilal ya. Bahwa ru'yah hilal ini dia juga berbasis sains kok ya. Dia empiris, bisa dibuktikan, dan yang tidak kalah penting, dia berdasarkan pada dalil yang kuat ya. Itu dalilnya jelas dan dia dipraktikkan oleh Nabi dan juga para sahabat. Oke, selanjutnya. Jadi kami lebih pro ke hisab dikarenakan kelebihannya itu yang pertama, metode hisab itu menggunakan sains yang mana itu dapat menentukan kepastian terhadap menentukan awal bulan. Yang kedua yaitu kalau menggunakan metode hisab itu dapat melihat hilal tanpa terlindung mendung atau awan. Ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan. Alasan kami lebih pro ke hisab tuh adalah karena hisab tuh lebih fleksibel daripada ruqyah, karena hisab menggunakan alat-alat sains yang lebih canggih dan tidak mengharuskan kita tuh ke daerah yang pegunungan tinggi. Misalnya kalau ingin menentukan hilal tuh apabila terjadi hujan atau badai itu kan sulit untuk ke pegunungan. Jadi untuk sekarang menurut kami lebih memilih hisab daripada ruqyah. Beri aplaus dulu dong untuk teman-teman semua. Ini keren-keren semua pendapat yang sudah disampaikan ya oleh teman-teman semua. Jadi tadi kesimpulannya, kalau yang versi ru'yah, bahwa ru'yah itu punya dalil yang kuat dan dia juga empiris, berbasis sains, sedangkan yang versi hisab tadi ya satu-satunya membuat kalender itu ya dengan hisab. Kemudian hisab juga berbasis sains yang bisa memberikan kepastian dan kemudahan, efisiensi, waktu, tenaga. Tidak perlu repot-repot berangkat ke gunung, ke pantai. Ya kecuali alasannya tadi healing, jalan-jalan. Ya. Nah baik teman-teman semua, tadi dari beberapa alasan yang teman-teman sampaikan, ya memang tadi dalil hisab juga ada dalilnya juga ya. Sebagaimana misalnya disampaikan oleh tokoh tabi'in Mutarrib bin Abdullah As-Sikhir, Ibnu Qutaibah yang lebih cenderung menggunakan perhitungan fase-fase bulan dengan syarat ketika hilal tidak bisa diamati karena mendung. Maka ada tawaran oleh para ulama tabi'in yaitu menggunakan metode hisab. Nah ini alasan para ulama yang mendukung penggunaan metode hisab, khususnya ulama-ulama yang hidup di era kontemporer, yang mereka menyaksikan betapa sains dan teknologi itu berkembang dengan sangat pesat di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam membantu kemudahan menjalankan praktek atau ibadah keagamaan.
Nah ini misalnya kata Rashid Ridho, kata Yusuf Al-Qaradawi, atau menurut Mustafa Az-Zarqah, ya bahwa metode ru'yah itu hanya sebagai sarana, cara, metode. Karena dia cara atau metode bisa digantikan oleh metode yang lain, yaitu dengan metode hisab. Ibadahnya adalah puasa, ibadahnya adalah berhari raya. Jadi ru'yah itu tidak wajib kata mereka. Karena pada saat itu ru'yah itu yang paling mudah, yang paling gampang, karena belum ada metode yang berbasis sains. Yang paling mudah ya pakai dengan ru'yah saja. Paling gampang. Nah, ini teman-teman semua, ya di satu sisi memang tadi disampaikan, benar kata kelompok yang pro ru'yah, benar. Alasannya ru'yah memang punya landasan yang kuat dan dia juga punya berbasis sains yang empiris, bisa dibuktikan. Hisab juga dia bisa menentukan hilal tanpa terhalang mendung, hujan, gunung atau apapun. Dan lebih mudah, lebih simpel, lebih efisien. Tidak buang tenaga, tidak buang waktu, tidak buang pikiran. Ya, jadi cukup di depan laptop sudah tahu tanggal 1 dan jauh-jauh hari. Kemudian hisab juga satu-satunya cara untuk menyusun kalender. Ru'yah tidak bisa. Kekurangannya apa? Bahwa tanggal 1 sulit sekali diamati. Jadi hilal tuh tipis sekali. Apalagi dia tertutup awan, terhalang awan, cuaca, polusi udara. Sekarang banyak pabrik-pabrik yang kemudian asapnya mencemari atmosfer segala macam, sehingga salah satu kendala ru'yah. Selain juga mendung, cuacanya tertutup awan, dan kualitas peru'yahnya yang tadi diragukan. Jadi secara SDM bermasalah, banyak human error. Jadi melihat hilal dengan mata, sedangkan yang pakai teleskop tidak lihat. Itu kan sesuatu yang sangat aneh gitu, yang selama ini terjadi. Kita dilihat hilal katanya, tapi ternyata rambutnya yang jatuh satu di dahinya. Hisab juga punya banyak kekurangan. Kekurangannya apa? Banyak penolakan dari para ulama. Jelas, ya. Jadi tidak semua ulama sepakat, hanya beberapa atau segelintir ulama yang sepakat dengan metode ini. Dan banyak versi hisab, ya. Jadi satu hisab dengan hisab yang lain bisa menghasilkan perhitungan yang berbeda. Akhirnya hasilnya juga berbeda. Dan tidak mempertimbangkan penampakan hilal. Jadi kalau kita itu kan tidak lihat hilal, menetapkan tanggal 1 itu kayaknya kurang mantep gitu, kurang meyakinkan kira-kira gitu, karena hanya berbasis hisab. Tapi kalau ru'yah jelas. Nah ini artinya hisab di satu sisi punya kelebihan, ru'yah punya kelebihan, tapi juga keduanya punya kekurangan. Jadi tidak bisa kita hanya memisahkan, jadi ru'yah saja atau hisab saja, tidak bisa. Dua-duanya harus digunakan atau dipakai. Nah ini teman-teman semua. Jadi pemerintah kemudian menginisiasi adanya metode yang menggabungkan antara hisab dan ru'yah. Jadi apa metodenya? Yang disebut dengan metode imkanu ru'yah. Ditetapkan tanggal 1 apabila tinggi hilal 3 derajat, elongasi 6,4. Ini berbasis hisab, bukan berbasis ru'yah, tapi hisab yang mempertimbangkan kemungkinan hilal bisa dilihat. Karena selama ini setelah melakukan banyak riset, banyak penelitian, ratusan hasil hilal yang bisa diamati, ternyata tingginya paling minimal 3, elongasinya 6,4. Sebelumnya ada pertanyaan dulu untuk kawan-kawan semua? Oke, silakan Anita. Dari penjelasan Bapak tadi, hilal itu sangat sulit untuk dilihat. Nah, apakah ada gambaran bagaimana bentukan hilal itu seperti apa? Baik, terima kasih. Pertanyaannya menarik ya. Pak, apa buktinya hilal itu memang sulit diamati? Atau kemungkinannya kecil, kenapa? Karena memang, ini saya tadi ada fotonya teman-teman semua. Ilustrasi yang menunjukkan bahwa hilal itu tipis kan. Dan ini agak sulit kita menyaksikan secara langsung. Ini pun dengan alat pun masih dilakukan image processing. Diproses dulu fotonya, kemudian sampai kelihatan hilal. Kalau tidak ada tanda panahnya, kemungkinan teman-teman agak kesulitan mencari mana hilalnya. Dari langit ini pun masih kita batasi segini. Kalau teman-teman ru'yah, langitnya luas sekali. Di mana posisi hilalnya? Nah ini tadi ya teman-teman, ini ilustrasinya dari metode yang digunakan oleh pemerintah.
Ini salah ini, bukan ru'yah hilal Nahdlatul Ulama, tapi pemerintah. Nah ini kira-kira ilustrasinya. Tingginya 3 derajat, elongasi 6,4 derajat. Nah ini teman-teman kira-kira yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan ya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua, dan insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita akan banyak nih menggunakan alat ini, banyak nanti mempraktekkan alat ini untuk pelaksanaan ru'yah hilal dan praktek. Kita simulasi di kelas, kemudian kita lanjutkan untuk praktek di lapangan. Ini beberapa alat yang bisa kita gunakan untuk ru'yah hilal. Minggu depan nanti materi hari ini akan ada yang mereview ya 2 orang. Silahkan nanti ditambahkan apa yang tadi saya sampaikan hari ini. Kalau mau mengkritisi, menolak apa yang saya sampaikan hari ini boleh, silahkan saja. Itu nanti teman-teman review seperti biasa. Nanti 2 orang ya, ada Zikri dan Nazila. Minggu depan nanti yang akan mereview materi hari ini. Ya kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.